Pada hari itu, saya berlutut di lantai kantin perusahaan. Hawa dingin dari ubin keramik menusuk hingga ke tulang. Di atas kepala saya, kuah sisa sayur lodeh diguyurkan. Kuah yang sudah mendingin itu mengalir melewati mata dan bibir saya, membuat saya bahkan tidak bisa membuka mata. Ratusan karyawan sedang menatap saya. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka, tertawa-tawa sambil merekam adegan yang memalukan ini. Namun, yang paling tidak bisa saya tahan adalah tatapan dingin dari satu orang yang menyaksikan semua ini dari kejauhan. Beliau adalah ibu mertua saya, direktur utama grup perusahaan ini. Saat itulah, usaha saya selama 3 tahun menyembunyikan identitas dan bekerja sebagai ahli gizi, berjuang untuk mendapatkan pengakuan sebagai menantu, terasa sia-sia dan terbuang ke tempat sampah. Tapi, tahukah Anda? Di tengah keputusasaan saya di lantai itu, terdengar suara langkah sepatu hak tinggi mendekat. Lalu, sebuah kalimat yang mengubah seluruh hidup saya menggema di seluruh kantin. Dia menantuku. Beri salam, pernahkah Anda membayangkannya? Sang direktur utama menyeka kuah sayur di wajah saya dengan sapu tangannya dan memberikan pukulan telak kepada manajer yang semena-mena itu. Apakah Anda juga pernah merasakan kepedihan saat dipaksa berlutut dan menelan air mata? Saya akan membagikan kisah yang akan melegakan hati Anda. Sebelum memulai cerita lengkapnya, jika Anda menekan tombol suka dan berlangganan, saya akan lebih bersemangat untuk membagikan kisah-kisah yang melegakan lainnya. Jangan lupa tinggalkan pendapat berharga Anda di kolom komentar. Baiklah, mari kita mulai drama dengan akhir yang tak terduga ini sekarang juga. Hari itu adalah hari Senin yang dingin di bulan November 2024. Kantin karyawan Adiguna Group, lantai basement 1. Tepat 3 tahun sejak saya mulai bekerja sebagai ahli gizi. Selama 3 tahun itu, saya mengalami banyak hal. Tetapi ini adalah pertama kalinya saya dipaksa berlutut seperti ini. Hawa dingin dari ubin keramik di bawah lutut saya terasa begitu menusuk. Rupanya dinginnya bulan November telah meresap hingga ke lantai. Tangan saya gemetar, tetapi saya mengepalkannya erat-erat. Saya harus bertahan. Cukup dengan bertahan. Jika saya hanya menunduk dan meminta maaf, waktu ini pasti akan berlalu. Hei, angkat wajahmu. Tatap mataku. Pak Bambang Hartono, sang manajer, mengangkat dagu saya dengan ujung nampan stainless steelnya. Sentuhan logam dingin nampan itu terasa di dagu saya. Saya ingin memejamkan mata, tetapi tidak bisa. Perlahan, saya mengangkat kepala. Wajah sang manajer terlihat jelas. Usia 48 tahun. Manajer umum yang tidak hanya mengawasi kantin, tetapi juga seluruh fasilitas kesejahteraan di perusahaan. Dia punya kuasa. Setidaknya bagi ahli gizi kontrak seperti saya, kuasanya mutlak. Beraninya orang sepertimu menyebut diri ahli gizi. Apa makanan ini layak dimakan manusia? Pak Bambang menggoyangkan nampannya. Kuah sayur lodeh muncrat ke wajah saya. Rasanya hangat. Tapi saya tidak bisa menyekanya. Saya takut dia akan lebih marah jika saya bergerak. Maaf, Pak. Hanya itu yang keluar dari mulut saya. Tanpa alasan, tanpa penjelasan. Saya hanya berkata maaf. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan menu hari ini. Pak Bambang hanya ingin mencari-cari kesalahan. Sudah seperti itu sejak minggu lalu. Niatnya untuk menyudutkan saya sangat jelas. Maaf? Cuma itu saja? Pak Bambang tertawa sinis. Kamu tahu karena kamu, karyawan kita harus makan sampah seperti ini? Hah, maaf Pak. Saya mengulangi kata yang sama. Saya tidak bisa mengatakan hal lain. Tidak. Lebih tepatnya, saya tidak mau. Sebenarnya masalah ini bisa selesai jika saya membuka mulut. Saya menantu ibu direktur utama. Satu kalimat itu saja sudah cukup. Pak Bambang pasti akan membeku. Dia akan meminta maaf. Justru dialah yang akan berlutut. Tapi kalimat itu tidak akan pernah keluar dari mulut saya. Mengapa? Karena itu adalah prinsip yang saya tetapkan sejak pertama kali masuk ke perusahaan ini. Saya berjanji tidak akan pernah mengungkapkan identitas saya sebagai menantu. Saya bersumpah akan mendapatkan pengakuan hanya dengan kemampuan saya sendiri. Itu adalah janji 3 tahun yang lalu. Pak Bambang. Terdengar suara dari belakang. Itu adalah Bu Siti, juru masak, usianya 58 tahun.
seorang veteran yang telah bekerja di kantin ini selama lebih dari 20 tahun. Beliau menyayangi saya seperti putrinya sendiri. Mbak Sari kita ini sudah bekerja sangat keras. Bapak tidak boleh begini, kata Bu Siti dengan suara bergetar. Kulihat matanya memerah, dia marah sekaligus ingin menangis. Diam kamu, jangan ikut campur. Pak Bambang mengibaskan tangannya. Bu Siti mundur. Ah, sialan, gara-gara kamu hariku jadi berantakan. Pak Bambang kembali menatap saya. Jangan-jangan kamu menerima uang suap makanya bisa ada di posisi ini? Atau kamu punya orang dalam? Mendengar itu, saya terkejut. Uang suap? Omong kosong macam apa ini? Saya lulus ujian rekrutmen dan wawancara dengan adil. Saya masuk dengan kemampuan saya, tapi sekarang dituduh menerima uang suap? Tidak, Pak. Saya masuk dengan cara yang sah. Sah? Omong kosong. Pak Bambang mendengus. Orang sepertimulah yang merusak citra perusahaan. Tahu? Saat itulah, suasana di pintu masuk kantin tiba-tiba menjadi hening. Suara riuh rendah tiba-tiba berhenti. Sepertinya ada seseorang yang masuk, seseorang yang penting. Mungkin salah satu direksi. Itulah sebabnya semua orang menahan napas. Hei, angkat kepalamu. Pak Bambang kembali mengangkat dagu saya, memaksa saya untuk mendongak, dan saya melihatnya. Sosok yang berdiri di kejauhan di pintu masuk kantin, Ibu Dewi Adiguna. Mengenakan setelan hitam, dengan rambut putihnya yang ditata rapi, beliau berdiri dengan ekspresi kaku. Ibu mertua saya. Tidak, di tempat ini, beliau adalah direktur utama. Mata kami bertemu. Jantung saya terasa mencelos. Napas saya sesak. Seluruh tubuh saya seakan membeku. Kenapa harus sekarang? Sosok yang paling tidak ingin saya perlihatkan sisi terlemah saya kini sedang menyaksikannya. Berlutut, dipermalukan, dan tampak begitu hina. Ibu Dewi tidak mengubah ekspresinya sedikit pun. Beliau hanya menatap saya dengan dingin. Saya tahu apa arti tatapan itu. Sudah kuduga. Tatapan itu seolah berkata, hari ini aku telah memastikan bahwa kamu tidak pantas menjadi menantu di keluargaku. Ibu Dewi perlahan memalingkan wajahnya dan meninggalkan kantin. Sekretarisnya, Pak Kim, mengikutinya dari belakang. Pak Bambang sepertinya tidak menyadari kepergian Ibu Direktur. Dia terus merendahkan saya. Mulai hari ini, kamu buat ulang semua rencana menu. Seluruhnya untuk 1 minggu ke depan. Kalau tidak aku setujui, kerjakan lagi, paham? Baik, Pak, jawab yang keras. Baik, Pak. Suara saya menggema di kantin. Orang-orang menoleh. Saya merasa malu. Saya merasa sedih. Tapi saya tidak boleh menangis. Menangis di sini hanya akan menjadi penghinaan yang lebih besar. Pak Bambang membanting nampannya ke lantai. Terdengar suara terang. Kuah sayur tumpah ke lantai. Bersihkan. Pakai tanganmu. Baik. Saya perlahan bangkit. Lutut saya terasa kaku. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya berlutut sampai mati rasa. Ketika saya hendak mengambil tisu, kaki saya gemetar. Bu Siti berlari dan memegangi lengan saya. Aduh, Mbak Sari, tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Saya tidak baik-baik saja, tetapi saya bilang begitu. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Pak Bambang pergi sambil bersiul. Saya kembali berlutut dan mulai membersihkan lantai. Sambil menyeka kuah dan memungut nampan, saya berpikir, kenapa bisa jadi seperti ini? Saya ingin kembali ke 3 tahun yang lalu. Tidak, tepatnya 3 tahun dan 1 bulan yang lalu. Ke hari pernikahan saya dengan Banyu Adiguna, Direktur Eksekutif Perusahaan. Mungkin, penghinaan hari ini sebenarnya sudah ditakdirkan sejak hari itu. Apakah pilihan saya salah? Apakah bodoh jika saya menyembunyikan identitas dan masuk ke perusahaan ini? Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, penampilan saya yang dilihat Ibu Direktur hari ini akan membuat hidup saya ke depan menjadi lebih sulit, dan semua itu dimulai pada hari pernikahan 3 tahun lalu. Mari kita kembali ke 3 tahun yang lalu. Oktober 2021, saat musim gugur semakin dalam. Itu adalah hari pernikahan saya. Bukan pernikahan mewah yang diimpikan banyak pengantin wanita. Tidak ada aula besar di hotel, tidak ada ratusan tamu, tidak ada live band.
Hanya sebuah acara makan malam sederhana di ruang pribadi sebuah restoran kecil, dihadiri oleh orang tua dan saudara dari kedua belah pihak, total hanya 6 orang. Saya bahkan tidak mengenakan gaun pengantin. Hanya sebuah gaun putih sederhana, gaun seharga 1 juta rupiah yang saya beli di bagian diskon sebuah pusat perbelanjaan. Saya memilih yang terlihat paling rapi, tidak ada buket bunga, dan saya merias wajah sendiri di rumah. Saya mencintai Mas Banyu. Bukan karena dia anak konglomerat, tapi karena dialah satu-satunya orang yang mengulurkan tangan saat saya kesulitan. Ketika ayah saya meninggal dan ibu saya terbaring di rumah sakit, saya sendirian. Saat itu, Mas Banyu ada di samping saya. Tanpa syarat, dia hanya menjaga saya. Itulah mengapa saya memutuskan untuk menikah. Karena saya tahu dia tulus mencintai saya. Hanya ada satu kekhawatiran, yaitu ibu mertua saya, Ibu Dewi Adiguna, Sari. Mas Banyu menggenggam erat tangan saya. Kami duduk berhadapan di meja restoran, saling menatap sambil berpegangan tangan. Hari ini kita menikah. Sulit dipercaya, ya? Iya, Mas. Sulit dipercaya. Memang benar. Rasanya ini bukan seperti sebuah pernikahan. 6 orang duduk di satu meja untuk makan, tanpa ada ucapan selamat atau bersulang. Hanya terdengar suara sunyi garpu dan pisau. Ibu direktur duduk di seberang saya. Selama makan, beliau tidak sekalipun menatap saya. Bahkan tidak melirik. Seolah-olah saya tidak ada di sana, seperti manusia transparan. Ibu, Mas Banyu memulai dengan hati-hati. Tolong katakan sesuatu untuk Sari. Hari ini kan hari pernikahan kami. Makan saja. Suara ibu direktur terdengar dingin. Hanya 2 kata. Itu saja. Mas Banyu terdiam. Dia tidak berani melanjutkan. Saya menundukkan kepala. Rasanya ingin menangis, tetapi saya menahannya. Saya tidak boleh menangis di sini. Itu akan membuat Mas Banyu semakin canggung. Tidak apa-apa. Seiring waktu, semua akan membaik, saya mengatakannya dalam hati. Suatu saat nanti, ibu direktur pasti akan menerimaku. Jika aku berbuat baik, jika aku berusaha keras, jika aku menjadi menantu yang baik. Saya ingin mempercayainya. Setelah makan selesai, saya pergi ke kamar kecil. Saya ingin merapikan riasan mata yang sepertinya sedikit luntur. Saat saya berdiri di depan cermin dan membersihkan bawah mata, pintu terbuka. Ibu direktur. Jantung saya berdebar kencang. Saya tidak menyangka akan berpapasan berdua saja di kamar kecil. Saya segera menunduk. Selamat sore, Ibu. Ibu direktur tidak menjawab. Beliau hanya berjalan melewati saya dan berdiri di depan wastafel. Setelah mencuci tangan, beliau perlahan menoleh ke arah saya. Sari Puspita. Beliau memanggil nama lengkap saya. Bukan menantu, bukan juga Sari. Iya, Ibu. Sebagai ibunya Banyu, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Suara ibu direktur rendah namun tegas. Buktikan kalau kamu menikah dengan anakku bukan karena uangnya. Sampai saat itu, kamu bukan menantuku. Hati saya mencelos. Karena uang, saya menikah dengan Mas Banyu karena cinta. Tapi dituduh karena uang, Ibu, saya mencoba berbicara, tetapi tenggorokan saya tercekat. Ibu direktur tidak mau mendengar lebih jauh. Beliau hanya berbalik dan meninggalkan kamar kecil. Saya menatap wajah saya di cermin. Pucat. Bibir saya bergetar. Air mata mengalir deras di pipi saya. Buktikan. Kata-kata itu terus terngiang di telinga saya. Bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana saya harus menunjukkan bahwa pernikahan ini bukan karena uang? Saya berpikir lama, dan akhirnya menemukan sebuah kesimpulan, saya harus bekerja. Saya harus menunjukkan bahwa saya bisa hidup dengan usaha saya sendiri, tanpa bergantung pada uang Mas Banyu. Dengan begitu, saya pikir ibu direktur akan mempercayai ketulusan saya. Tapi, di mana sebaiknya saya bekerja? Setelah berpikir, satu ide muncul. Kantin karyawan kantor pusat Adiguna Group. Perusahaan milik ibu direktur sendiri. Saya berpikir, jika saya bekerja di sana sambil menyembunyikan identitas, saya bisa membuktikan kemampuan saya. Sebagai karyawan biasa, bukan sebagai menantu, saya bisa menunjukkan nilai diri saya. Mas Banyu menentangnya.
Sari, tidak perlu begitu. Ibu juga nanti seiring waktu akan luluh. Tidak, Mas. Aku ingin bekerja. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bukan orang yang hidup karena kebaikan orang lain. Tolong biarkan aku melakukannya. Mas pura-pura tidak tahu saja, ya? Akhirnya, Mas Banyu mengangguk. Maka, saya pun melamar pekerjaan sebagai ahli gizi di kantin Adiguna Group. Di formulir riwayat hidup, saya menulis status perkawinan lajang. Nama belakang saya pun tidak menggunakan nama keluarga suami, melainkan nama gadis saya, Sari Puspita. Saya mengikuti wawancara dan diterima. Murni karena kemampuan saya. Dan selama 3 tahun, saya bekerja dalam diam. Demi pembuktian itu, saya memilih jalan ini. Bekerja di perusahaan ibu mertua sambil menyembunyikan identitas saya. Untuk bisa diterima sebagai ahli gizi di kantin Adiguna Group, ada satu rintangan yang harus saya lewati, wawancara. Manajer HRD melihat riwayat hidup saya lalu mengerutkan kening. Sari Puspita. Apakah Anda punya hubungan dengan Ibu Direktur Dewi Adiguna? Jantung saya berdebar kencang. Apa aku ketahuan? Pikir saya. Tapi saya dengan tenang menggelengkan kepala. Sama sekali tidak, Pak. Kenapa ya? Oh, bukan apa-apa. Hanya saja nama Anda terdengar sedikit familiar. Sebenarnya, itu adalah ulah Ibu Direktur. Malam sebelum wawancara, beliau menelepon saya. Kalau sampai ketahuan kamu menantuku, kamu akan selamanya dicurigai. Jadi, sembunyikan rapat-rapat. Mengerti? Baik, Ibu. Bukan Ibu. Panggil Ibu Direktur. Telepon pun ditutup. Suaranya dingin, tetapi entah kenapa terasa ada sedikit nada khawatir. Apakah itu hanya ilusi saya? Atau beliau benar-benar sedikit memikirkan keselamatan saya? Saya tidak tahu. Bagaimanapun, saya diterima. Saya lulus wawancara dengan adil, saya masuk karena kemampuan saya, dan saya bangga akan hal itu. Saya tidak akan pernah melupakan hari pertama saya bekerja. Saya bangun jam 5 pagi. Mas Banyu menawarkan, sayang, biar aku antar. Ya, tapi saya menolak, saya harus pergi sendiri. Karena saya pergi sebagai karyawan, bukan menantu. Saya naik KRL menuju kantor pusat. Berdiri di depan gedung perusahaan, jantung saya berdebar-debar. Saya tahu di lantai paling atas gedung ini ada ruang kerja Ibu Direktur. Tapi saya turun ke basement, ke kantin di lantai basement 1. Selamat pagi. Saya Sari Puspita. Mulai bekerja hari ini, saya masuk ke dapur kantin dan memperkenalkan diri. 3 orang juru masak mengangkat kepala. Salah satunya melepas celemek dan menghampiri saya. Wah, ahli gizi baru kita, ya. Saya Siti, senang bertemu denganmu. Itu adalah Bu Siti, juru masak berusia 58 tahun. Dengan wajah ramah, beliau menjabat tangan saya lalu matanya membulat. Loh, Mbak Sari? Tangannya kok halus sekali? Seperti tangan yang tidak pernah kerja keras. Seketika saya bingung. Sejujurnya, saya memang jarang mencuci piring atau mencuci baju. Mas Banyu yang melakukan semuanya. Tentu saja tangan saya halus. Mulai sekarang akan saya kerjakan, Bu. Jawab saya sambil tersenyum. Bu Siti tertawa terbahak-bahak. Nah, itu baru semangat. Kalau datang untuk belajar kerja, ya harus rajin. Sejak hari itu, saya bekerja sangat keras. Jam 6 pagi, bahan makanan datang. Saya di gudang pendingin memeriksa satu persatu. Berapa boks bawang merah, berapa karung kentang, berapa kilogram daging, saya mencocokkannya dengan nota sambil memeriksa dengan teliti. Jika ada satu saja yang kurang atau salah, menu hari itu bisa kacau. Gudang itu sangat dingin. Setiap kali bernapas, uap putih keluar dari mulut saya. Ujung jari saya membeku, tetapi jika memakai sarung tangan, saya tidak bisa memegang barang dengan benar, jadi saya bekerja dengan tangan kosong. Saya teringat almarhum ayah saya. Apakah ayah yang bekerja di pasar subuh juga merasakan dingin seperti ini? Ayah, apa yang kulakukan ini benar? Saya bertanya dalam hati, tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara motor kulkas yang berdengung. Saya pikir, cara untuk membuka hati seseorang adalah melalui makanan. Kenapa saya memilih kantin? Saya punya perhitungan sendiri. Ibu, tidak, Ibu Direktur juga manusia.
Kan? Beliau juga makan, suatu saat nanti, mungkin beliau akan memakan masakan yang saya siapkan. Saat itu, apakah ketulusan saya tidak akan tersampaikan? Saya memendam harapan seperti itu. Bodoh? Mungkin saja. Tapi hanya itu yang bisa saya lakukan. Malam hari pertama kerja, saat saya pulang, Mas Banyu sudah menunggu. Sayang, pasti capek, ya? Enggak kok, Mas. Aku baik-baik saja. Itu bohong. Seluruh badan saya pegal-pegal dan tangan saya merah bengkak seperti terkena radang dingin, tapi saya tidak bisa mengatakannya. Jika saya bilang, Mas Banyu akan khawatir, berhenti saja dari perusahaan. Kenapa harus sampai seperti ini? Kata Mas Banyu sambil memegang tangan saya. Tatapannya penuh kasihan. Aku harus membuktikannya pada ibu, bahwa aku menikah bukan karena uang, tapi aku bisa melakukannya. Percayalah padaku. Mas Banyu menghela napas lalu memeluk saya erat. Pelukannya hangat, pelukan satu-satunya orang di dunia yang akan melindungi saya. 3 tahun berlalu seperti itu. Saya pikir semuanya akan berjalan damai tanpa masalah. Setiap hari bangun subuh, memeriksa bahan makanan, menyusun menu, lalu pulang dan berada dalam pelukan Mas Banyu. Saya pikir rutinitas itu akan terus berlanjut. Bu Siti semakin menyayangi saya seperti putrinya sendiri, dan rekan kerja lainnya juga mulai mengakui saya. Saya bahkan mendapat pujian bahwa menu makanan menjadi lebih baik berkat saya. Itu adalah pencapaian kecil, tetapi sudah cukup bagi saya. Namun, sebuah variabel muncul. Di tahun ketiga, seorang manajer baru ditugaskan di Departemen Umum Adiguna Group, namanya Bambang Hartono. Usianya 48 tahun, posisinya mengawasi seluruh fasilitas kesejahteraan, termasuk kantin. Sejak kemunculannya, kehidupan damai saya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Mari kita kembali ke 6 bulan yang lalu. Pagi itu juga pagi yang biasa. Saya berangkat kerja pagi-pagi sekali, selesai memeriksa bahan makanan, dan sedang menyiapkan menu makan siang hari itu. Saya sedang mengupas kentang bersama Bu Siti sambil mengobrol. Mbak Sari, katanya hari ini manajer baru dari Departemen Umum datang, ya? Oh ya? Manajernya ganti, Bu? Loh? Belum tahu? Kemarin ada pengumumannya. Namanya Pak Bambang Hartono. Katanya beliau yang akan mengelola kantin kita juga. Jantung saya berdebar kencang. Pergantian manajer pengelola adalah masalah besar bagi saya. Selama ini, manajer sebelumnya mempercayai saya. Beliau menyerahkan pemilihan bahan makanan dan pengelolaan anggaran kepada saya. Tapi jika orang baru datang, saya harus membangun kepercayaan dari awal lagi. Semoga saja orangnya baik. Perasaan cemas yang tidak jelas mulai muncul. Entah kenapa, saya punya firasat buruk. Dan firasat itu tidak salah. Sekitar jam 10 pagi, seorang pria masuk ke kantin. Pria tinggi berusia akhir 40-an, mengenakan setelan hitam, jam tangan emas yang berkilauan, dan rambutnya dipenuhi minyak rambut. Kesan pertamanya tidak baik. Terasa ada aura kesombongan yang kuat darinya. Siapa ahli gizi di sini? Tanyanya dengan suara keras. Saya menepuk-nepuk celemek dan maju. Saya, Pak. Saya Sari Puspita, ahli gizi di sini. Oh, Sari Puspita. Oke. Saya Bambang Hartono. Mulai hari ini saya yang mengelola tempat ini. Dia mengulurkan tangan untuk berjabat. Saya menyambutnya. Tetapi Pak Bambang melirik tangan saya lalu mendengus. Tanganmu kok kasar sekali? Seberapa malas kamu bekerja? Saya bingung tidak mengerti maksudnya. Tangan saya menjadi kasar karena selama 3 tahun setiap hari memegang bahan makanan dan mencuci piring. Justru ini adalah bukti kerja keras saya, tapi Pak Bambang mengatakannya dengan nada menyindir. Saya mau lihat-lihat kantin. Pak Bambang berkeliling di dalam dapur, membuka kulkas, masuk ke gudang bahan makanan, lalu keluar lagi. Kemudian, dia mengambil dokumen yang ada di meja saya. Itu adalah laporan pembelian bahan makanan bulan lalu. Kenapa anggarannya sebesar ini? Kami menggunakan bahan makanan organik, Pak. Jadi, dia memotong ucapan saya. Pak Bambang mengangkat tangannya untuk menghentikan saya. Organik untuk makanan karyawan? Jangan-jangan kamu menyelewengkannya? Jantung saya mencelos. Menyelewengkan? Saya tidak pernah menyelewengkan sepeser pun. Apa maksudnya ini? Tidak, Pak.
Kami menggunakan anggaran dengan benar? Benar? Ada buktinya? Iya, Pak. Ini semua kwitansi dan rencana menunya. Saya mengeluarkan sebuah map dari laci. Map berisi kwitansi, rencana menu, dan catatan pemeriksaan bahan makanan selama 3 tahun. Saya ingin menunjukkan betapa telitinya saya dalam mengelola semuanya. Pak Bambang melihat-lihat map itu, sekilas lalu melemparkannya. Dokumen-dokumen berhamburan di lantai. Siapa yang mau lihat beginian? Mulai bulan depan, ganti pemasok bahan makanannya. Pakai yang dari kenalanku. Tapi, Pak, pemasok yang sekarang kualitasnya. Kamu sekarang membantah saya? Pak Bambang melotot. Saya segera menunduk. Tidak, Pak. Maaf. Lakukan saja apa yang saya perintahkan. Ahli gizi sepertimu tahu apa? Ahli gizi sepertiku. Kata-kata itu menusuk hati saya seperti pisau. Saya adalah seorang ahli gizi. Mengelola kantin dan bahan makanan adalah tugas saya. Tapi dia bilang, tahu apa, Pak? Pemasok itu sudah saya selidiki, dan nilai sanitasinya, diam. Pak Bambang berteriak. Bu Siti dan juru masak lainnya yang ada di dapur terkejut dan menoleh ke arah kami. Mulai tanggal 1 bulan depan, ganti pemasoknya. Nanti saya kasih kartu namanya, pesan dari sana. Paham? Paham, Pak. Tidak ada jawaban? Paham. Suara saya bergetar. Tapi saya tidak bisa membantah lagi. Tatapan mata Pak Bambang yang menatap tajam ke arah saya terasa menakutkan. Pak Bambang melempar kartu namanya begitu saja lalu pergi. Dari belakang, Bu Siti berlari dan menepuk bahu saya. Mbak Sari, tidak apa-apa? Iya, Bu, tidak apa-apa. Saya tidak baik-baik saja, sama sekali tidak. Tangan saya gemetar dan kaki saya lemas. Sambil memunguti dokumen yang berserakan di lantai, saya berpikir, pemasok itu? Saya sudah pernah menyelidikinya. Pemasok bahan makanan yang disebutkan Pak Bambang, saya pernah mencarinya dulu, harganya murah, jadi saya sempat mempertimbangkannya, tetapi nilai sanitasinya paling rendah. Tempat itu juga pernah beberapa kali mengalami insiden keracunan makanan. Jadi saya memutuskan tidak akan pernah memakainya. Lalu, kenapa Pak Bambang memaksa saya untuk memakai pemasok itu? Apakah hanya karena harganya? Bukan. Jika dipikirkan sedikit, jawabannya jelas. Komisi, pemasok itu memang sanitasinya buruk, tetapi terkenal royal memberikan uang pelicin. Pak Bambang mengincar itu. Apa yang akan terjadi jika aku menolak? Saya takut. Pak Bambang adalah orang yang punya kuasa. Ahli gizi kontrak seperti saya bisa dipecat kapan saja. Tapi, saya tidak bisa mengkhianati nurani saya. Ini adalah makanan yang dimakan oleh para karyawan. Orang-orang yang percaya dan memakan masakan yang saya buat. Saya tidak bisa memberikan mereka makanan yang dibuat dari bahan-bahan yang buruk. Malam itu, saya bercerita pada Mas Banyu. Mas, ada sedikit masalah di kantor. Masalah apa? Manajer baru menyuruhku pakai pemasok aneh. Tapi sanitasi pemasok itu, Mas Banyu berpikir sejenak lalu berkata, tolak saja, lakukan sesuai nuranimu, tapi aku bisa dipecat. Kalau dipecat kenapa? Cari kerja lagi saja. Kamu kan tidak melakukan kesalahan? Kata-kata Mas Banyu memberiku kekuatan. Benar, saya tidak melakukan kesalahan, saya bisa menolaknya dengan percaya diri. Tapi saya segera menyadari bahwa itu tidak semudah yang dibayangkan. Sejak hari itu, saya menjadi target Pak Bambang. Neraka dimulai keesokan harinya. Pak Bambang muncul di kantin setiap hari. Setiap jam makan siang, dia datang membawa nampan dan mulai mencari-cari kesalahan. Hei, sup ini. Siapa yang memasaknya seasin ini? Maaf, Pak. Akan segera saya. Sudah ku makan. Kamu tidak memikirkan kesehatanku, ya? Keesokan harinya, keluhan lain, kenapa lauknya sedikit sekali, porsinya dikurangi, kualitasnya diturunkan, sebenarnya anggarannya dipakai untuk apa? Pak, kami menyediakan sesuai porsi yang ditentukan. Porsi yang ditentukan? Siapa yang menentukan? Kamu? Setiap hari seperti itu. Supnya terlalu asin, lauknya terlalu sedikit, dagingnya alot, nasinya kurang matang. Dia bersikap seolah tidak ada yang benar, saya selalu menunduk dan meminta maaf. Maaf, Pak.
Kata itu saya ucapkan berulang kali. Sekitar seminggu kemudian, hari itu adalah hari terburuk. Jam makan siang, Pak Bambang datang membawa nampan hingga ke depan dapur. Para karyawan sedang mengantre untuk mengambil makanan, dan Pak Bambang berteriak dengan suara keras. "Hei, ahli gizi, keluar." Jantung saya mencelos. Saya meletakkan sendok sayur yang saya pegang dan keluar. "Iya, Pak. Apa ini? Apa ini makanan untuk manusia?" Dia mengangkat nampannya sambil berteriak. Orang-orang menoleh. Ratusan pasang mata tertuju pada saya. Kondisi sanitasinya berantakan. Makanannya tidak enak. Sebenarnya anggarannya dipakai untuk apa? "Pak, kami menggunakan semua anggaran secara transparan." "Transparan? Hei, kamu terima uang suap, kan?" Seketika, suasana menjadi hening. Kata uang suap menggema di seluruh kantin. Kalau tidak mungkin anggarannya sebesar ini. Jujur saja, berapa yang kamu terima dari pemasok bahan makanan? "Tidak, Pak, saya tidak sepeser pun." "Jangan bohong. Aku punya buktinya." Pak Bambang tersenyum sinis. "Itu bohong. Tidak ada bukti apapun. Karena saya tidak pernah menerima sepeser pun." Tapi Pak Bambang terus menyudutkan saya. "Pak," terdengar suara dari belakang. "Bu Siti." Beliau berlari dengan masih mengenakan celemek. "Mbak Sari, kami bukan orang seperti itu. Dia orang yang paling bersih dan jujur." Suara Bu Siti bergetar. Bukan karena marah, tapi karena merasa tidak adil. "Diam, kalian semua sama saja." Pak Bambang mengibaskan tangannya. Bu Siti mundur. "Semuanya dengar. Ya? Ahli gizi di sini menerima uang suap. Hati-hati kalian." Pak Bambang meletakkan nampannya dengan kasar lalu pergi. Saya berdiri terpaku di tempat itu. Tatapan orang-orang terasa tajam. Terdengar suara bisik-bisik. "Benar terima uang suap, pantas saja anggarannya besar. Ya, zaman sekarang mana ada orang yang bersih?" Rasanya ingin menangis, tapi saya menahannya. Saya tidak boleh menangis di sini, akan terlihat lebih lemah. Saya perlahan kembali ke dapur. Sore itu, saya pergi ke kamar kecil. Saya berdiri di depan cermin. Wajah yang terpantul di cermin terasa asing. Lingkaran hitam di bawah mata saya tebal, dan pipi saya tirus. Sepertinya saya menua banyak dalam 3 tahun. Saya menyalakan keran. Saya membasuh wajah dengan air dingin, tapi tangan saya gemetar. Tidak bisa berhenti. Dan tangis pun pecah. "Hicks, Hicks." Saya mencoba menahannya agar tidak bersuara dengan menutup mulut, tapi air mata terus mengalir. Sedih, tidak adil, dan marah. Apa salah saya? Saya hanya bekerja keras. Kenapa saya harus dihina seperti ini? Saya mengeluarkan ponsel. Saya ingin menelepon Mas Banyu, setidaknya saya ingin mendengar suaranya. Jari saya sudah berada di atas tombol panggil, tapi saya tidak bisa menekannya. Kalau aku bilang aku selama ini, Mas Banyu pasti akan menyuruhku berhenti kerja. Kalau begitu, aku tidak akan pernah bisa membuktikannya. Aku tidak akan bisa menunjukkan pada ibu bahwa ini bukan karena uang. Jika saya memberitahu Mas Banyu, berita itu akan sampai ke telinga ibu direktur. Lalu ibu akan berpikir, lihat kan. Akhirnya minta bantuan juga, akhirnya bergantung pada anakku juga. Saya tidak mau mendengar itu. Saya ingin membuktikannya dengan kekuatan saya sendiri. Saya memasukkan kembali ponsel ke saku dan menatap cermin. "Sari Puspita, jangan menangis. Tahan sedikit lagi." Saya berbicara pada diri sendiri. Menenangkan diri, saya menyeka air mata dan membasuh wajah lagi dengan air. Saya membasuhnya berkali-kali dengan air dingin untuk menyembunyikan mata yang merah. Tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya. Saya mengulanginya dalam hati. Tapi saat itu, terdengar suara pintu kamar kecil terbuka. Sepertinya ada yang masuk, saya segera menoleh, dan saya membeku. Saya melihat orang yang berdiri di depan pintu, tetapi tangisan itu ternyata disaksikan oleh seseorang. Saat pintu kamar kecil terbuka, saya membeku. Namun, yang masuk bukanlah ibu direktur, melainkan seorang juru masak muda yang juga bekerja di kantin. Melihat keadaan saya, ia terkejut dan mendekat. "Mbak Sari, tidak apa-apa?" "Iya, tidak apa-apa. Tadi hanya kelilipan,
Jawab saya berbohong. Mau bagaimana lagi? Saya terpaksa berkata demikian. Saya segera membasuh muka dan keluar dari kamar kecil. Beberapa hari setelah kejadian itu, hari itu adalah jam makan siang yang biasa. Kantin ramai oleh karyawan, dan saya sedang menyajikan sup di dapur. Pak Bambang, seperti biasa, datang dan mencari-cari kesalahan. Hei, lihat nasi ini. Apa ini bisa disebut nasi? Maaf, Pak. Saya menunduk dan meminta maaf. Hal ini sudah menjadi kebiasaan, namun, saat itu, suasana di pintu masuk kantin tiba-tiba menjadi hening. Suara riuh rendah mendadak berhenti. Semua orang serempak menoleh. Sepertinya ada seseorang yang masuk. Ibu Dewi Adiguna. Jantung saya mencelos. Biasanya, Ibu Direktur hanya makan di ruang makan khusus direksi. Beliau tidak pernah datang ke tempat seperti kantin karyawan di basement. Tapi saat ini, beliau muncul bersama sekretarisnya. Ibu Direktur, sebenarnya Ibu tidak perlu datang langsung, kata sekretarisnya dengan hati-hati, tetapi Ibu Dewi menggeleng. Aku kan bilang ingin melihat makanan para karyawan. Aku harus tahu apa yang dimakan oleh orang-orang yang kugaji. Suara Ibu Direktur menggema di kantin. Saya segera menunduk. Saya tidak boleh sampai bertatapan mata dengan beliau. Namun, Pak Bambang sepertinya tidak menyadari kedatangan Ibu Direktur. Dia terus berteriak pada saya. Laporan anggarannya buat ulang. Besok pagi harus sudah ada di mejaku. Baik, Pak. Jawab yang keras. Baik, Pak. Suara saya menggema. Pak Bambang meletakkan nampannya dengan kasar dan berbalik. Saat itulah sepertinya matanya bertemu dengan Ibu Direktur. Wajah Pak Bambang menjadi pucat pasi. Ibu Direktur. Lanjutkan saja, kata Ibu Direktur dengan dingin. Pak Bambang tidak bisa berkata-kata lagi dan segera pergi. Ibu Direktur perlahan melihat sekeliling kantin. Beliau menatap saya sekilas dari kejauhan, lalu memalingkan wajahnya. Kemudian, beliau membisikkan sesuatu kepada sekretarisnya. Melihat itu, saya merasa firasat buruk. Beberapa hari kemudian, saya baru mengetahui faktanya. Ternyata, hari itu Ibu Direktur memberikan perintah kepada sekretarisnya. Mas Banyu yang menceritakannya nanti. Manajer itu, siapa dia? Namanya Bambang Hartono, Bu. Dari Departemen Umum, cari tahu tentang dia. Karir, reputasi, semuanya. Baik, Bu. Lalu, Ibu Direktur berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ahli gizi itu? Sari Puspita. Kan? Selidiki juga dia. Sekretarisnya tampak terkejut, tetapi mengangguk. Baik, Ibu Direktur. 4 hari kemudian, laporan itu diserahkan. Ibu Direktur duduk sendirian di ruang kerjanya dan membaca laporan itu. Mas Banyu menceritakan bagaimana ekspresi wajah ibunya saat itu. Sari Puspita, 32 tahun. Bekerja di kantin karyawan kantor pusat Adiguna Group selama 3 tahun. Ibu Direktur membalik halaman laporan. Laporan penggunaan anggaran bahan makanan. Semua diproses secara transparan. Penyimpanan kwitansi rapi. Peringkat terbaik dalam inspeksi sanitasi selama 3 tahun berturut-turut. Laporan itu berlanjut. Kekayaan pribadi. Tidak ada. Gaji bulanan. 28 juta rupiah. Saldo tabungan. 35 juta rupiah. Utang. Tidak ada. Penggunaan kartu kredit. Minimal. Alis Ibu Direktur berkerut. Jadi anak ini menikah dengan Banyu bukan karena uang, pikir beliau dalam hati. Selama 3 tahun, dia tidak memakai uang Banyu sepeser pun. Tidak pernah meminta bantuan. Kalau begitu, pasti ada niat lain. Ibu Direktur hendak menutup laporan itu. Tetapi halaman terakhir menarik perhatiannya. Catatan khusus. Menolak permintaan penggantian pemasok bahan makanan sebanyak 3 kali. Meskipun di bawah tekanan dari manajer Bambang Hartono, penolakan tetap dilakukan. Alasan, sanitasi pemasok tersebut buruk. Tangan Ibu Direktur terhenti. Konflik dengan manajer Bambang Hartono terus berlanjut. Banyak terjadi tindakan semena-mena dan penghinaan verbal. Ahli gizi Sari Puspita menanggungnya dalam diam tanpa membantah. Ekspresi Ibu Direktur yang membaca laporan itu berubah secara aneh. Namun, setelah membaca laporan itu sampai akhir, ekspresi Ibu Direktur berubah secara aneh.
Laporan itu berisi kebenaran. Sari Puspita, sang ahli gizi, tidak bersalah. Dia tidak pernah menerima uang suap sepeser pun, malah dia menghemat anggaran perusahaan sambil tetap menggunakan bahan makanan berkualitas baik. Catatan penolakannya terhadap tawaran komisi juga ada di sana berkali-kali. Ibu direktur terdiam cukup lama setelah membaca laporan itu. Mas Banyu nanti bercerita, ibu hanya menatap keluar jendela untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu apa yang beliau pikirkan. Apa beliau bilang sesuatu? Tidak ada. Beliau hanya memasukkan laporan itu ke laci mejanya. Beberapa hari berlalu. Hari itu hari Kamis, jam makan siang. Kantin ramai seperti biasa, dan saya sedang menyajikan sup di dapur. Pak Bambang belakangan ini diam. Sejak ibu direktur datang ke kantin, dia tiba-tiba menjadi pendiam. Saat itulah, saya merasakan kehadiran yang familiar di pintu masuk. Saya mengangkat kepala dan melihat ibu direktur berdiri di sana. Beliau datang sendiri tanpa sekretarisnya. Jantung saya berdebar kencang. Datang lagi? Kenapa ya? Ibu direktur diam-diam mendekati meja saji. Beliau mengambil nampan dan ikut mengantre. Seperti karyawan biasa. Ibu direktur, kata saya dengan suara gemetar. Tangan saya bergetar. Aku hanya datang untuk makan. Jangan pedulikan aku. Suara ibu direktur masih terdengar dingin. Tapi tidak setajam dulu. Rasanya sedikit lebih lembut. Iya, Bu. Mau makan apa? Menu hari ini apa? Soto ayam dan semur daging, Bu. Kalau begitu, soto ayam. Dengan tangan gemetar, saya menyajikan sup untuknya. Ibu direktur mengambil nampan itu dan pergi ke tempat duduk. Beliau duduk sendirian di pojok, mata saya terus tertuju pada ibu direktur. Bagaimana beliau makannya? Enak tidak ya? Jangan-jangan beliau bilang terlalu asin? Berbagai pikiran berkecamuk di kepala saya. Kenapa ibu datang ke sini? Saya bertanya dalam hati. Apa beliau mengawasiku? Atau mungkin, saya tidak tahu jawabannya. Membaca pikiran ibu direktur adalah hal yang sangat sulit. Sambil melayani, saya terus memperhatikan ibu direktur. Tapi ada yang aneh. Sepertinya ibu direktur juga sedang memperhatikan saya. Tidak, bukan hanya saya, tatapannya seperti mengamati seluruh kantin. Seorang karyawan meninggalkan banyak sisa makanan dan hendak pergi, saya mendekatinya dan bertanya, tidak selera makan, Pak? Iya. Akhir-akhir ini pencernaan saya kurang baik. Oh, begitu. Lain kali akan saya siapkan menu yang mudah dicerna. Menu yang banyak sayur dan berkuah. Oh, terima kasih. Karyawan itu pergi dengan mengucapkan terima kasih. Saya membersihkan sisa makanan, sambil membuat catatan di papan menu. Tambahkan menu yang mudah dicerna. Saya tidak tahu apakah ibu direktur melihatnya. Karyawan lain berkata, Mbak Sari, semur dagingnya enak sekali, sambil mengacungkan jempol. Saya tersenyum lebar dan menjawab, terima kasih, akan saya buat lebih enak lagi. Ketika Bu Siti hendak membuka tutup panci sup dan tangannya hampir melepuh, saya segera berlari, Bu, hati-hati. Biar saya saja, dan saya membukakan tutupnya untuknya. Semua itu disaksikan oleh ibu direktur. Menjelang akhir jam makan siang, beliau bangkit dari tempat duduknya. Beliau membawa nampan kosong ke tempat pengembalian. Piringnya bersih tak bersisa. Melihat itu, hati saya terasa hangat. Ibu direktur telah menghabiskan makanan yang saya siapkan. Ibu direktur berjalan melewati saya. Saat itu, terdengar suara pelan. Enak. Suaranya sangat pelan sehingga saya tidak yakin apakah saya mendengarnya dengan benar. Tapi sepertinya beliau memang mengatakan itu, ibu direktur langsung meninggalkan kantin. Saya berdiri terpaku di tempat itu. Bu Siti menepuk bahu saya. Mbak Sari. Tadi ibu direktur bilang apa? Tidak tahu, Bu. Kurang jelas terdengarnya. Tapi di suatu tempat di dalam hati, saya tahu apa yang dikatakan ibu direktur. Malam itu, Mas Banyu menelepon. Sayang, katanya ibu tadi ke kantin karyawan. Ya? Iya. Beliau datang untuk makan. Bagaimana? Beliau menghabiskannya? Iya, bersih. Mas Banyu tertawa. Sayang, sepertinya hati ibu mulai sedikit luluh. Benarkah? Iya, aku bisa merasakannya. Ibu sedang berubah. Apakah benar begitu?
Apakah hati Ibu Direktur benar-benar mulai terbuka sedikit demi sedikit? Jawabannya saya ketahui keesokan harinya. Kunjungan Ibu Direktur terus berlanjut setelah itu. Sehari, 2 hari, seminggu, dan sebulan. Lalu, akhirnya hari itu tiba. Hari di mana saya harus berlutut di lantai kantin. Selama sebulan, Ibu Direktur datang ke kantin setiap hari. Selama itu, Pak Bambang diam, tapi dia tidak benar-benar mundur. Dia sedang menunggu kesempatan. Hari itu adalah hari di mana Ibu Direktur pergi dinas ke luar negeri, jam makan siang, kantin ramai seperti biasa, dan saya sedang menyajikan sup di meja saji. Saat itulah Pak Bambang masuk, wajahnya yang sudah sebulan tidak saya lihat tampak tidak biasa. Tatapannya tajam, seperti sudah memutuskan sesuatu. Pak Bambang mengambil nampan dan datang ke depan saya. Dia menerobos antrean karyawan lain dan berdiri tepat di depan saya. "Hei, Sari Puspita." Suaranya keras. Seluruh kantin menjadi hening. Sudah berapa kali kubilang ganti pemasoknya. "Pak, pemasok itu standar sanitasinya." "Diam." Pak Bambang berteriak. Ludahnya muncrat. Saya mundur selangkah, berlutut. "Apa, Pak?" Kubilang berlutut. Jantung saya serasa berhenti berdetak. "Berlutut? Di sini? Di depan banyak orang ini? Pak? Saya tidak melakukan kesalahan." Kuberikan waktu 10 detik. Pak Bambang mulai menghitung. Saya melihat sekeliling, orang-orang menatap saya. Beberapa ada yang mengeluarkan ponsel. "Bagaimana ini? Bagaimana?" Pikiran saya menjadi kosong. Pak Bambang mengangkat nampannya. Gerakannya seperti akan memukul saya. Saya pun berlutut. Saat lutut saya menyentuh lantai kantin yang dingin, saya menggertakkan gigi. "Tundukkan kepalamu." Terdengar suara Pak Bambang. Lebih rendah lagi. Saya menundukkan kepala lebih rendah lagi. Leher saya terasa sakit. Punggung saya terasa membungkuk. Pak Bambang mengangkat nampan ke atas kepala saya. Nampan yang berisi makanan. "Mbak Sari." Terdengar jeritan Bu Siti. Juru masak lain juga berteriak, tapi tidak ada yang berani maju. Mereka terintimidasi oleh Pak Bambang dan tidak bisa bergerak. Saat itulah, nampan itu miring, kuahnya mulai tumpah. Kuah sayur lodeh yang hangat mengalir di atas kepala saya. Rambut saya basah, mengalir dari dahi, ke pipi, lalu ke leher. Saya memejamkan mata erat-erat. Apakah ini akhirnya? Pikir saya dalam hati. Apakah 3 tahun ini berakhir seperti ini? Rasanya ingin menangis, tapi saya menahannya. Saya tidak boleh menangis. Menangis di sini benar-benar akan menjadi akhir dari segalanya. Aku ingin membuktikannya pada ibu. Hati saya terasa sakit, bahwa aku menikah bukan karena uang. Bahwa aku tulus ingin menjadi menantu di keluarga ini. Tapi sekarang, aku tidak bisa membuktikan apa-apa lagi. Siapa yang akan melihat penampilanku ini? Berlutut, diguyur kuah sayur, tampak begitu hina. Terdengar suara rana kamera ponsel dari berbagai arah. Seseorang sedang merekam. Adegan ini akan diunggah ke internet. Dengan judul seperti, "Kekerasan di perusahaan konglomerat." Ahli gizi dipaksa berlutut. Dan Ibu Direktur akan melihatnya. Melihat keadaanku yang seperti ini. "Maafkan aku, Ibu. Saya meminta maaf dalam hati. Aku gagal membuktikannya." Terdengar tawa Pak Bambang. Tawa sinis yang penuh kepuasan. "Inilah posisimu. Paham?" Jawab, "Iya." Suara saya bergetar. Saya berhasil mengeluarkan suara. Saat Pak Bambang hendak membanting nampannya ke lantai, terdengar suara tajam dari pintu masuk. "Hentikan." Satu kata itu membuat dunia berhenti. Kantin seketika menjadi hening. Suara riuh, suara piring beradu, semuanya berhenti. Saya tidak bisa mengangkat kepala, kuah sayur mengalir di mata saya. Tapi saya bisa mengenali suara itu. Suara Ibu Dewi Adiguna. Ibu Direktur." Terdengar. Suara gemetar Pak Bambang. Terdengar suara nampan jatuh. Terang. Terdengar langkah kaki Ibu Direktur. Tok, tok, tok. Suara sepatu hak tinggi. Pelan, tapi tegas. "Ah, Ibu Direktur. Ini hanya sekadar pembinaan karyawan." Pak Bambang mencoba membela diri. Suaranya bergetar. "Pembinaan?
Suara ibu direktur dingin. Yang seperti itu disebut pembinaan? Langkah kaki itu berhenti. Tepat di depan saya. Saya bisa merasakan ibu direktur sedang menatap saya dari atas. Saat itulah, ibu direktur menekuk lututnya. Beliau turun hingga sejajar dengan mata saya. Ibu direktur yang berusia lebih dari 60 tahun itu berlutut di lantai kantin. Angkat wajahmu. Suara lembut. Suara terhangat yang pernah saya dengar dari ibu direktur. Perlahan, saya mengangkat kepala. Ketika saya membuka mata, wajah ibu direktur terlihat. Di matanya, ada air mata yang menggenang. Ibu. Panggil saya lirih. Lalu, ibu direktur mengeluarkan sapu tangan. Sapu tangan sutra putih. Dan beliau mulai membersihkan kepala saya. Rambut saya yang basah oleh kuah, wajah saya, leher saya, beliau membersihkannya dengan hati-hati. Tangan ibu direktur gemetar. Saking gemetarnya, ujung jari yang memegang sapu tangan itu bergetar. Maafkan ibu, bisik ibu direktur pelan. Ibu yang membuatmu sampai seperti ini. Tangis saya pecah. Air mata yang saya tahan-tahan akhirnya tumpah ruah. Ibu? Iya, ini ibu, ibumu. Ibu direktur memegang tangan saya dan membantu saya berdiri. Kaki saya lemas dan saya hampir terjatuh, tapi ibu direktur memegangi saya dengan erat. Lalu, beliau berbalik dan menatap Pak Bambang. Bambang. Iya, ibu direktur. Pak Bambang menjawab dengan wajah membeku. Kamu tahu siapa orang yang kamu paksa berlutut ini? Iya. Pak Bambang menunjukkan ekspresi bingung. Dia tidak mengerti maksudnya. Ibu direktur meletakkan tangannya di bahu saya. Dan berkata dengan jelas. Dia menantuku. Seketika, waktu berhenti. Menantu. Kata itu menggema di seluruh kantin. Orang-orang menahan napas. Tidak ada yang bergerak, orang yang memegang ponsel, orang yang memegang nampan. Semuanya membeku. Saya juga tidak bisa bergerak. Ibu memanggilku menantu, 3 tahun. Satu kata yang saya tunggu selama 3 tahun. Saya berharap ibu direktur akan mengakui saya sebagai menantu, agar saya menjadi bagian dari keluarga ini. Keinginan tulus itu kini terwujud. Menantu? Wajah Pak Bambang menjadi putih pucat. Bibirnya bergetar. Kalau begitu. Jangan-jangan. Dengan Pak Direktur Banyu? Benar. Istri dari anakku, Banyu. Ibu direktur berkata dengan dingin. Selama 3 tahun dia menyembunyikan identitasnya dan bekerja di sini. Dia bilang ingin membuktikannya padaku, bahwa dia tulus, bukan karena uang. Pak Bambang terhuyung mundur. Wajahnya benar-benar kehilangan warna. Lalu, apa yang telah kulakukan pada menantuku ini? Suara ibu direktur semakin dingin, memaksanya berlutut, mengguyurnya dengan kuah sayur. Menuduhnya menerima uang suap. Maafkan saya, Bu. Saya tidak tahu. Tidak tahu? Ibu direktur melangkah maju. Kalau dia menantu direktur, kamu akan menghormatinya, dan kalau dia karyawan biasa, boleh kamu injak-injak? Begitu? Tidak, Bu. Aku tahu semua perbuatanmu pada semua karyawan di sini. Termasuk soal uang suap yang kamu terima. Wajah Pak Bambang menjadi kelabu. Laporannya sudah kuterima semua. Berapa yang kamu terima dari pemasok? Korupsi apa saja yang kamu lakukan? Semuanya. Ibu direktur, itu. Keluar sekarang juga. Hari ini kamu dipecat. Ibu direktur. Satu kata lagi, aku panggil polisi. Aku bisa menuntutmu dengan pasal penggelapan. Pak Bambang terdiam. Seluruh tubuhnya gemetar, keluar. Atas satu kata dari ibu direktur, Pak Bambang terhuyung-huyung keluar dari kantin. Semua karyawan menyaksikan adegan itu. Kantin masih hening. Tidak ada yang berbicara. Ibu direktur kembali menoleh ke arah saya. Dan memegang erat tangan saya. Sari. Iya, Ibu. 3 tahun ini, kamu sudah bekerja keras. Mendengar itu, air mata saya kembali tumpah. Ibu direktur juga menangis. Sekarang ayo kita pulang. Ke rumah kita. Iya, Ibu. Ibu direktur memeluk saya. Hangat. Sangat hangat. Baru saat itulah. Tepuk tangan pecah di kantin. Bu Siti menangis sambil bertepuk tangan. Juru masak lain, para karyawan, semuanya bertepuk tangan.
Saya menangis dalam pelukan Ibu Direktur. Saya menumpahkan semua air mata yang saya tahan selama 3 tahun. Tapi ini baru permulaan. Kejutan yang sebenarnya masih menanti. Pak Bambang kembali masuk ke kantin dan berlutut. Terdengar suara beruk, suara lututnya yang menghantam lantai kantin. Orang yang baru saja memaksa saya berlutut, kini berlutut dengan sendirinya. Maafkan saya, Ibu Direktur. Saya benar-benar tidak tahu. Pak Bambang memohon dengan kedua tangan disatukan. Suaranya bergetar. Tolong maafkan saya sekali ini saja. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Namun, tatapan Ibu Direktur tetap dingin. Sedingin es, beliau menatap Pak Bambang. Pak Kim? Panggil Ibu Direktur kepada sekretarisnya. Iya, Ibu Direktur. Putar yang sudah disiapkan. Baik, Bu. Sekretarisnya mengeluarkan sebuah remote. Lalu, layar besar yang terpasang di salah satu dinding kantin menyala. Biasanya layar itu menampilkan daftar menu. Layar menjadi terang, dan sesuatu mulai muncul. Sebuah dokumen. Laporan rekening koran bank? Apa itu? Gumam seseorang. Para karyawan menatap layar. Terlihat nama pemilik rekening. Bambang Hartono. Dan daftar pemasukan berjejer. Pemasukan atas nama perusahaan pemasok. Masing-masing 50 juta rupiah per bulan. Apa ini? Bukankah ini komisi? Orang-orang mulai berbisik. Layar berganti. Kali ini, rekaman panggilan telepon, tombol putar ditekan. Halo, dengan Bambang di sini. Suara Pak Bambang. Meskipun suara rekaman, jelas itu adalah dia. Ah, iya, Pak. Bulan ini juga mohon bantuannya. Perpanjangan kontrak biar saya yang urus. Tidak perlu khawatir. Terima kasih, Pak Bambang. Uang yang dijanjikan akan saya transfer hari Jumat ini. Baik, mohon bantuannya. Rekaman selesai. Kantin menjadi hening. Semua orang tampak syok. Layar berganti lagi. Kali ini isinya lebih serius. Judulnya, Daftar Kebocoran Dokumen Rahasia Internal Adiguna Group. Terlihat nama perusahaan pesaing. Dan daftar dokumen yang bocor muncul. Rencana pengembangan produk baru, strategi pemasaran, laporan keuangan, rahasia inti perusahaan, ini kan mata-mata industri, kata seseorang lirih. Wajah Pak Bambang menjadi kelabu. Keringat mengalir deras. Ini rekayasa. Rekayasa. Teriak Pak Bambang, tetapi tidak ada yang percaya. Bukti di layar terlalu jelas. Ibu Direktur perlahan membuka mulut. Kamu menuduh menantuku menerima uang suap, kan? Pak Bambang mengangkat kepala. Matanya bertemu dengan Ibu Direktur. Yang sebenarnya menerima uang suap adalah kamu. Suara Ibu Direktur rendah, tetapi setajam pisau. Selama 3 tahun, kamu menerima 50 juta rupiah per bulan dari pemasok, total 1,8 miliar rupiah. Tidak cukup itu, kamu juga menjual rahasia perusahaan kita ke pesaing. Tidak, Bu. Bukti sudah ada semua. Mau menyangkal apa lagi? Ibu Direktur menatap sekretarisnya. Pak Kim, panggil polisi. Sudah di sini, Bu. Saat itu, pintu masuk kantin terbuka. 2 orang polisi masuk, polisi berseragam, salah satunya memegang borgol. Bapak Bambang Hartono. Iya. Pak Bambang menjawab dengan suara gemetar. Anda kami tangkap atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Rahasia Industri dan penggelapan dalam jabatan. Polisi mulai membacakan hak-haknya. Polisi lain mendekati Pak Bambang dan memborgolnya. Klik! Suara borgol yang terkunci menggema di kantin. Ibu Direktur, sekali saja. Tolong maafkan saya sekali saja, teriak Pak Bambang. Sambil diseret polisi, dia terus berteriak. Tolong, Ibu Direktur. Saya mengaku salah. Tapi Ibu Direktur tidak menoleh. Beliau hanya berdiri membelakangi. Pak Bambang diseret keluar dari kantin. Pintu tertutup, dan suasana menjadi hening. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara. Begitu hening sampai suara napas pun tidak terdengar. Saat itu, Ibu Direktur perlahan berbalik. Beliau menatap saya. Dan selangkah demi selangkah, beliau mendekati saya. Beliau berdiri di depan saya. Maafkan Ibu, suaranya lirih, tapi menggema di seluruh kantin. Sari. Beliau memanggil nama saya.
Pertama kalinya dalam 3 tahun, bukan Sari Puspita, bukan ahli gizi, tetapi Sari. Waktu berhenti, semua suara di dunia lenyap. Di telinga saya, hanya terdengar suara ibu direktur. Sari. 2 suku kata itu menusuk ke dalam hati. Hangat, panas, dan meresap dalam. Air mata saya tumpah ruah. Saya tidak bisa menahannya. Itulah satu kata yang saya tunggu selama 3 tahun. Ibu memanggil nama saya. Mengakui saya sebagai menantu, sebagai anak, sebagai keluarga. Ibu tahu betapa beratnya penderitaanmu selama 3 tahun ini. Suara ibu direktur juga bergetar. Matanya memerah. Ibu bukan membencimu. Ibu hanya ingin memastikan. Apakah kamu tulus? Apakah kamu benar-benar mencintai Banyu kami? Saya tidak bisa berbicara. Saya mencoba membuka mulut, tetapi tenggorokan saya tercekat dan tidak ada suara yang keluar. Ibu menyelidikimu. Ibu melihat semua yang kamu lakukan selama 3 tahun. Kamu tidak memakai uang sepeser pun, hidup hanya dengan gajimu. Tidak pernah meminta bantuan Banyu. Ibu direktur memegang tangan saya. Dan kamu bertahan meskipun diperlakukan semena-mena oleh Bambang. Kenapa? Karena kamu ingin membuktikannya pada ibu. Kamu ingin menunjukkan bahwa kamu tulus ingin menjadi menantu di keluarga ini, bukan karena uang. Ibu. Akhirnya saya bisa bersuara. Suara saya serak. Ibu salah, Sari. Ibu telah membuatmu sangat menderita. Ibu direktur memeluk saya. Saat itu, tepuk tangan pecah di kantin, tepuk tangan yang riuh rendah. Semua karyawan berdiri dan bertepuk tangan. Bu Siti menyeka air matanya dengan celemek sambil bertepuk tangan. Saya menangis dalam pelukan ibu direktur. Menangis terseduh-seduh. Semua yang saya tahan selama 3 tahun sepertinya meledak saat itu. Sekarang ayo kita pulang. Ke rumah kita. Iya, ibu. Mulai sekarang kamu tidak perlu bekerja di sini lagi. Kamu adalah menantu di rumah kami. Tidak, Bu. Saya menggeleng. Saya ingin terus bekerja. Saya suka di sini. Ini adalah tempat yang saya pilih. Ibu direktur menunjukkan ekspresi terkejut, lalu beliau tersenyum tipis. Baiklah, lakukan sesukamu. Mulai sekarang, ibu akan mempercayaimu. Terima kasih, ibu. Ibu direktur mengelus kepala saya. Sentuhannya hangat. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya duduk berdua saja dengan ibu. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya duduk di ruang makan rumah ibu direktur. Ini adalah yang pertama kalinya sejak hari pernikahan 3 tahun lalu. Dulu canggung, tapi sekarang lebih canggung lagi. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ibu direktur pergi ke dapur. Terdengar suara beliau mengeluarkan sesuatu. Ibu, biar saya saja. Saya hendak segera bangkit. Tetapi ibu direktur melambaikan tangannya. Duduk saja. Selama 3 tahun kamu sudah memasak untuk ibu, hari ini biar ibu yang memasak untukmu. Hati saya tersentuh. Ibu direktur memasak untuk saya? Tak lama kemudian, ibu direktur datang membawa nampan berisi makanan. Makanan yang sederhana. Sayur bening, telur dadar, dan sambal. Hanya itu saja. Tapi di mata saya, itu terlihat lebih berharga dari hidangan mewah manapun. Tidak banyak. Hanya seadanya. Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih. Kami duduk berhadapan. Ibu mertua dan menantu duduk berhadapan dengan satu meja makan di antara kami. Ibu direktur mengambil sendok dan garpu. Saya mengikutinya, tapi saya tidak bisa menyuap nasi. Karena gugup. Makanlah, kata ibu direktur pelan. Saya mengangguk dan menyuap sesendok nasi. Keheningan berlangsung cukup lama. Hanya terdengar suara sendok dan garpu. Meskipun tidak ada percakapan, suasananya tidak canggung. Justru terasa nyaman. Ibu direktur yang pertama kali membuka mulut. Selama ini, ibu sengaja pura-pura tidak tahu. Saya mengangkat kepala. Ibu direktur sedang menatap saya. Ibu tahu kamu menderita? Ibu menerima laporan tentang perlakuan Bambang padamu, tapi... Ibu, Pak Kim melaporkan setiap bulan. Bagaimana kabarmu? Apa yang kamu alami? Ibu tahu semuanya. Napas saya terasa berhenti. Beliau tahu? Saya kira beliau tidak tahu. Kenapa kamu bertahan sampai sejauh itu? Padahal semuanya bisa selesai hanya dengan satu kata. Tenggorokan saya tercekat.
Sulit untuk melanjutkan bicara. Saya ingin membuktikannya pada ibu bahwa saya bukan karena uang. Bahwa saya tulus ingin menjadi menantu di keluarga ini. Ibu tahu. Suara ibu direktur bergetar. Karena itu ibu semakin merasa bersalah, ibu terlalu kejam padamu. Tidak, Bu. Saya menggeleng. Wajar jika ibu curiga. Kalau saya di posisi ibu, saya juga akan melakukan hal yang sama. Tetap saja. Ibu direktur meletakkan sendok dan garpunya. Ibu yang salah. Kamu pantas menjadi menantu ibu. Tidak. Kamu lebih dari pantas. Mendengar itu, tangis saya pecah. Ibu, saya hanya ingin mendengar itu. Hanya itu yang ingin saya dengar. Saya tidak bisa melanjutkan. Isak tangis saya pecah. Saya tidak butuh uang. Saya hanya ingin menjadi keluarga. Keluarga yang sesungguhnya. Mata ibu direktur juga memerah. Beliau menyeka sudut matanya. Ibu tahu. Sekarang ibu mengerti. Ibu direktur mengulurkan tangannya. Saya menyambut tangan itu. Hangat. Maafkan ibu, Sari. Dan terima kasih. Ibu, sekarang ibu percaya bahwa yang kamu tunjukkan selama 3 tahun ini adalah ketulusan. Tidak. Seharusnya ibu sudah tahu sejak lama. Kami menangis sambil berpegangan tangan untuk waktu yang lama. Nasi sudah dingin, tetapi tidak ada yang peduli. Terdengar suara pintu depan terbuka. Mas Banyu. Ibu. Sari. Mas Banyu berlari ke ruang makan. Melihat kami berpegangan tangan sambil menangis, dia tampak bingung. Ada apa? Kenapa menangis? Ibu direktur tersenyum. Sambil menangis, beliau tersenyum. Tidak apa-apa. Ini tangis bahagia. Mas Banyu menatap saya. Saya juga tersenyum sambil mengangguk. Aku sudah berbaikan dengan ibu. Mata Mas Banyu juga berkaca-kaca. Dia memeluk kami berdua dengan erat. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Ibu yang terlambat. Kami bertiga berpelukan seperti itu untuk waktu yang lama. Kami adalah keluarga, rasanya seperti menjadi keluarga yang sesungguhnya. Kami melanjutkan makan. Kali ini bertiga. Meskipun nasi sudah dingin, itu adalah nasi terenak yang pernah saya makan seumur hidup. Sambil makan, ibu direktur berkata dengan hati-hati. Sari, sebenarnya ada yang ingin ibu tawarkan. Iya, Bu. Posisi penanggung jawab umum kantin. Bukan sebagai ahli gizi, tapi sebagai manajer. Bagaimana menurutmu? Saya terkejut. Penanggung jawab umum? Tapi, Bu, kamu lebih dari mampu. Ibu sudah melihat semua yang kamu lakukan selama 3 tahun. Kamu pantas mendapatkannya. Mas Banyu memegang tangan saya. Sayang, coba saja, kamu pasti bisa. Saya menatap ibu direktur. Beliau tersenyum. Senyum yang tulus. Pikirkan saja. Tidak perlu terburu-buru. Terima kasih, Ibu. Setelah itu, Ibu memberikan tawaran yang tak terduga kepada saya. Keesokan paginya, saya dipanggil ke ruang kerja ibu direktur. Duduklah, kata ibu direktur sambil menunjuk sebuah kursi. Saya duduk dengan hati-hati. Sudah kamu pikirkan tentang tawaran penanggung jawab umum kemarin? Sudah, Bu. Sudah saya pikirkan. Ibu direktur mengangguk. Lalu, beliau mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Sebenarnya, ada tawaran yang lebih baik. Iya, Bu. Sudahi saja pekerjaan di kantin, dan masuklah ke bagian manajemen. Bantu ibu dan Banyu untuk mengelola perusahaan ini bersama-sama. Jantung saya mencelos. Manajemen, saya? Dengan kesungguhan yang kamu tunjukkan selama 3 tahun, kamu pasti bisa. Bekerja bukan sebagai menantu, tetapi sebagai orang yang kompeten. Tatapan ibu direktur serius. Itu bukan lelucon. Saya terdiam sejenak. Manajemen? Tidak buruk juga. Mengelola perusahaan tentu saja pekerjaan yang berarti. Saya juga bisa membantu ibu dan Mas Banyu. Namun, saya perlahan menggeleng. Terima kasih, Bu. Tapi saya akan kembali ke tempat saya. Ibu direktur menunjukkan ekspresi terkejut. Kenapa? Sekarang kan tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Kamu bisa bekerja dengan bangga sebagai menantu direktur. Ibu, saya suka kantin karyawan.
Saya berkata sambil tersenyum. Makan yang baik kan penting untuk bekerja dengan baik. Saya suka menjaga kesehatan karyawan kita. Setiap hari memikirkan menu apa, memilih bahan makanan, dan melihat orang-orang makan dengan lahap. Ibu direktur menatap saya dalam-dalam. Bagi saya, itu lebih cocok daripada manajemen. Karena itu adalah tempat yang membuat saya bahagia. Keheningan berlangsung cukup lama. Ibu direktur tersenyum tipis. Baiklah, lakukan sesukamu. Terima kasih, Ibu, tapi ada syaratnya. Iya, Bu, makanan di rumah kita juga kamu yang masak. Kata ibu direktur dengan nada bercanda. Saya tersenyum lebar. Iya, Bu, akan saya masakkan setiap hari. Saya kembali ke kantin karyawan. Karena libur beberapa hari, saya merindukan kantin. Saya bangun jam 5 pagi dan berangkat kerja, seperti biasa. Mbak Sari. Bu Siti menyambut saya dengan gembira. Aduh, Mbak Sari kita datang. Beberapa hari tidak kelihatan. Kangen sekali rasanya. Saya juga kangen, Bu. Kami berpelukan. Hangat. Jam makan siang tiba. Kantin ramai seperti biasa. Saya berdiri di meja saji dan menyajikan nasi. Mbak Sari, menu hari ini apa? Sop iga sapi dan ikan kembung bakar. Wah, enak sekali. Karyawan itu tersenyum cerah sambil mengambil nampannya. Saya ikut merasa senang. Saat itu, suasana di pintu masuk menjadi hening. Sepertinya ada yang masuk, Ibu Direktur. Para karyawan terkejut dan hendak berdiri, tapi Ibu Direktur melambaikan tangannya. Duduk saja. Makanlah. Tidak perlu pedulikan saya. Ibu Direktur mengambil nampan dan ikut mengantre. Seperti karyawan lainnya. Ketika beliau tiba di depan saya, beliau berkata pelan. Menantu, Ibu juga minta nasi. Menantu. Kata itu terasa hangat di hati. Saya tersenyum sambil menyajikan nasi. Makan yang banyak ya, Bu. Ibu Direktur tersenyum tipis. Dan beliau duduk untuk makan. Sambil melayani, saya melirik Ibu Direktur. Ibu yang duduk di antara para karyawan dan makan, tampak begitu nyaman. Saya menyadari sesuatu. Dalam hati saya berpikir, bukan posisi tinggi yang penting, tetapi tempat di mana aku bahagia. Saya adalah seorang ahli gizi. Meskipun saya juga menantu direktur, tetapi yang utama adalah saya seorang ahli gizi yang menjaga kantin ini. Dan di tempat ini, saya kini telah menjadi keluarga yang sesungguhnya. Ibu Direktur selesai makan dan bangkit. Beliau membawa nampan kosong ke tempat pengembalian, sambil berjalan melewati saya, beliau berbisik pelan. Enak sekali. Besok Ibu boleh datang lagi? Datang saja setiap hari, Bu. Ibu Direktur tersenyum sambil pergi. Bu Siti menepuk bahu saya. Mbak Sari? Ibu Direktur datang setiap hari, ya? Iya, Bu. Karena masakan kita enak. Iya juga ya. Masakan kita memang enak. Kami tertawa. Sejak saat itu, Ibu Direktur datang ke kantin setiap hari. Beliau mengantre seperti karyawan lain dan mengambil makanannya. Para karyawan tidak tahu bahwa beliau adalah ibu mertua saya. Tapi saya tahu. Kenapa ibu datang setiap hari? Bukan karena makanannya enak, tapi karena beliau merindukan menantunya. Dan saya juga setiap hari menunggu ibu. Begitulah kami menjadi keluarga yang sesungguhnya. Keluarga terhangat di dunia yang terikat oleh sepiring nasi. Semoga kisah saya hari ini bisa menjadi sedikit penghiburan bagi Anda. Bagi Anda yang sedang melewati masa sulit, bagi Anda yang ingin diakui oleh seseorang, semoga Anda semua tetap semangat. Dukungan suka dan berlangganan dari Anda akan menjadi kekuatan besar bagi saya. Terima kasih.